warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, saling kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Iklim dunia usaha yang semakin dinamis dan tingkat persaingan yang semakin ketat membuat PT KPBN harus terus-menerus melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang secara terus-menerus dilakukan juga harus diimbangi dengan peningkatan daya saing. PT KPBN saat ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran hasil perkebunan, trading, logistik, dan penyimpanan tangki timbun. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, PT KPBN mengusung optimisme yang tinggi untuk dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan. Terkait dengan visi KPBN yaitu menjadi perusahaan berkelas dunia dalam perdagangan komoditas dan logistik yang unggul dalam mendukung ekosistem perkebunan di Indonesia. Sedangkan untuk misi, KPBN mempunyai 4 misi utama, yaitu Value, Innovation, Synergy, dan Governance. PT KPBN terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dengan melakukan berbagai inovasi, transformasi, dan menciptakan berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memperkuat penerapan teknologi untuk menciptakan operasional yang efektif dan efisien. Pada pemaparan CEO Insight, terdapat 10 managerial point yang sebaiknya diterapkan di sebuah perusahaan, yaitu Leading Change. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin suatu perubahan atau transformasi di suatu perusahaan. Pemimpin dapat memastikan jajaran karyawan siap untuk menerima setiap perubahan yang ada, dapat mengeksekusi perubahan, dan memastikan perubahan yang dilakukan menjadi efektif dan sustainable. Capaian pemimpin yang baik dapat menjadikan pijakan yang sangat kokoh bagi keberlangsungan perusahaan ke depannya. Driving Innovation. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendorong orang di sekitarnya dan menciptakan kondisi kondusif dengan terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif guna meningkatkan proses dan output yang diharapkan. Pemimpin inovasi harus tahu bagaimana menciptakan solusi kreatif, mengetahui bagaimana mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, membina dan menjembatani suatu kelompok, serta mampu memberikan arahan yang jelas, serta menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Developing Organization. Pemimpin atau pemimpin KPBN harus mampu membangun strategi, structure, sistem yang efisien dalam perusahaan, di mana salah satu hal terpenting dalam pengembangan organisasi adalah dengan mendorong terciptanya kolaborasi dan kerjasama tim yang kompak. Hal ini dapat berdampak pada tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Digital Leadership. Dalam memimpin perusahaan di era 4.0, pemimpin diharapkan untuk dapat mengarahkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi proses transformasi digital yang terjadi di lingkup perusahaan. Pemimpin juga harus memastikan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam penyusunan strategi jangka pendek maupun jangka panjang, serta pengambilan keputusan bisnis. Sudah saatnya setiap industri atau perusahaan mempersiapkan diri dalam menyongsong transformasi digital. Strategic Orientation. Perusahaan pastinya selalu dituntut untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa pertumbuhan dan keinginan untuk beradaptasi, pada akhirnya suatu bisnis dapat mati. Pemimpin seyogyanya harus mampu melihat opportunity dan potensi perusahaan jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat holistik dan komprehensif. Dengan penerapan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan dan memanage perubahan, perusahaan mempunyai kans yang besar untuk terus bertahan atau survive. Driving Execution. Merencanakan suatu strategi dan mengeksekusinya adalah dua hal yang sangat berbeda. Tanpa eksekusi, penyusunan strategi dapat dikatakan sia-sia. Maka, the power of execution sangat berperan besar dalam suksesnya suatu bisnis. Untuk itu, seorang pimpinan harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi yang telah dibuat menjadi rencana kerja.
baik pendek atau panjang, dan memastikan semuanya tereksekusi guna mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Global Business Savvy. Pemimpin yang memiliki business savvy adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dan pemahaman bisnis baik nasional maupun global. Dengan pemahaman bisnis yang komprehensif, dapat mendorong suatu perusahaan ke arah peningkatan daya saing dan menciptakan value added dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global, baik dari aspek ekonomi, politik, teknologi, hukum, dan sosial budaya. Customer focus. Tak dapat dipungkiri bahwasannya customer adalah raja. Dengan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan customer, maka dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan customer dan pemangku kepentingan, sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Selain itu, dengan adanya evaluasi terhadap pelayanan secara berkala, untuk memastikan kepuasan pelanggan, maka suatu perusahaan atau dalam hal ini KPBN akan mempunyai pijakan yang kuat untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih luas. Building strategic partnership. Salah satu hal penting dalam membangun kemitraan strategis adalah menjalin hubungan baik dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mitra kerja. Selain itu, kita harus aktif menggali informasi mengenai kapasitas, pengalaman kebutuhan, dan track record dari calon mitra yang potensial. Managing diversity. Penelitian yang menunjukkan terjadinya perlakuan bisnis. Managing diversity. Penelitian yang menunjukkan terjadinya perlakuan yang tidak fair di tempat kerja sebagai akibat dari berbagai bias, stereotip, dan diskriminasi. Manajemen keragaman diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk memanage SDM yang beragam guna mencapai suatu tujuan perusahaan. Perbedaan seperti faktor demografi, background, tingkat pendidikan, umur, gender, budaya, itu semua harus bisa dimanage dengan baik. Inilah 10 kompetensi terbaik yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini dapat menciptakan perubahan yang jauh lebih dinamis, strategis, dan efisien. Izinkan saya menutup pemaparan ini dengan sebuah pantun. Naik perahu ke Pulau Banda, makan udang tapi jangan rakus. Ayo kita bernusa kita, PTPN juara, semoga kita dapat bonus. Anja. Saya Muhammad Ayan Jayadiningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.